Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nur Syifa Salsabil dengan NIM 1123094000061. Saya dari kelas A, izin mempresentasikan UAS dari algoritma dan struktur data. Langsung saja ke soal yang pertama. Yang pertama ada soal tentang ini, Trunk a Table and Rotatable Prime Challenge. Nah, trunk table alternatif itu misalnya nih, kita bakal kalau misalnya yang syarat pertama ini, kita harus hapus digit kanan kiri kanan secara bergantian. Misalnya 691. Misalnya ya ini contoh aja, misalnya 6-nya dihapus. Nah, 691 itu misalnya 6-nya dihapus. Nah, kan jadinya sisa 91. Nah, 91 itu misalnya bilangan eh, prima. Nah, terus yang kanannya dihapus, si satunya dihapus, 9. 9 itu kan bukan bilangan prima. Berarti dia nggak lolos syarat syarat satu itu. Nah, terus yang kedua itu ada rotatable. Nah, ini dia bisa dirotasi lah istilahnya dari kiri ke kanan, dari kiri ke kanan. Misalnya nih, 691. Nah, itu jadinya eh, 916. Nah, 916 itu dia prima atau bukan gitu. Kalau misalnya dia prima, berarti dia lanjut ke syarat berikutnya, yaitu mirror trunk table. Nah, kalau ini misalnya dia eh, angkanya 691, terus dibalikkan jadi 196. Nah, itu bakal prima apa enggak gitu. Kalau misalnya lolos semua, berarti dia valid. Nah, terus kita lanjut ke tugasnya. Tugasnya itu yang pertama kita mengimplementasikan fungsi Python, classify BPT, nanti ada numbernya, itu harus bilangan bulat positif. Eh, yang mengembalikan valid bila si angka itu bilangan prima transformatif. Terus mengembalikan alasan kegagalan pertama yang ditemukan dengan salah satu string. Nih, yang pertama ada not prime atau si angka itu bukan bilangan prima. Misalnya, kita ngasih angka 16. Nah, itu dia bakal munculin bukan bilangan prima gitu. Kita harus bikin kode seperti itu. Terus has zero. Nah, has zero ini berarti si angkanya itu punya 10. Eh, punya 0, maaf. Punya angka 0. Misalnya angka 10. Nah, dia berarti bukan bilangan prima gitu. Itu langsung gagal, nggak valid. Terus, tadi kan ada 3 syarat. Nah, kalau misalnya syarat pertama gagal itu bakal munculin output fail all trunk. Terus yang kalau misalnya gagal di syarat kedua itu fail rotation, terus gagal di syarat ketiga itu fail mirror. Nah, terus tugas kita yang kedua itu gunakan prinsip stack. Seluruh operasi pemotongan digit wajib dilakukan dengan mempush seluruh digit kedua stack, yaitu kiri kanan, dan melakukan pop sesuai pola. Jangan memakai slicing, string indexing langsung, atau operasi aritmatika untuk memotong digit. Selanjutnya kita ke code-nya. Nah, di code-nya ini, yang pertama, udah pasti nih, kita cek dulu. Kita bikin code untuk mengecek dia bilangan prima atau bukan. Definisikan is underscore prime n. Misalnya, jika n kurang dari satu, kita kembalikan, return false. Berarti dia bukan bilangan prima. Terus kalau ke eh, dia misalnya sama dengan 2, berarti dia prima gitu, true. Terus kalau misalnya n-nya modulo 2 itu false. Terus misalnya loop dari 3 sampai akar n, ini misalnya for i in range 3, integer n, pangkat akar 2 plus 1,2, if n modulo i sama dengan 0, return false. Untuk mengecek apakah ada pembagi apa enggak di sini. Terus nanti return true. Terus yang kedua, fungsi untuk memecah digit ke dalam the queue. Kiri dan kanan. Kan tadi disuruh pakai stack kan? Stack yang kiri kanan kiri kanan. Nah, yang pertama eh, definisikan digit stack n left right karena tadi disuruhnya 2 kali. Terus definisikannya the queue, terus tutup kurung buka apa? Tutup sama buka kurung, terus the queue lagi, digit, terus list. Hmm. Terus pokoknya ini diambil setiap digit dan disimpan di
list digit ini, nih yang tadi list. Terus kita lanjut ke code temp sama dengan n, while temp lebih besar dari 0, digits dot append, itu temp modulo 10. Nah, terus ini temp sama dengan 10. Nah, ini kita reverse digitnya lah. For the in digits, level dot append the right dot append the return left right. Nah, hasil digit dimasukkan ke dua step, left dan right, untuk manipulasi kiri kanan nantinya. Terus yang selanjutnya kita fungsi mengubah the q digits ke integer atau bilangan bulat. Nah, itu kita definisikan the q underscore to underscore integer. Ini di dalamnya the q resultnya sama dengan 0, for d in the q result sama dengan result dikali 10 plus d return result. Nah, ini misalnya the q-nya 1,3,7 jadinya 137 gitu. Terus fungsi untuk triangle table alternatif. Nah, ini definisikan. Ini fungsi ini tuh untuk ngecek apakah n adalah alternatif table prime gitu. Nah, yang pertama kita definisikan, terus left right sama dengan digit underscore start n, left left underscore turn sama dengan true. While left and right, if left underscore turn. Nah, ini pokoknya pemotongannya dilakukan bergantian dari kiri pop left dan kanan pop. Itu nih, yang ini itu pemotongan dari kiri. Terus ini dari si yang kanan. Nih yang kanan ini. Else right pop. If right, if not is prime, the Q to integer right. Return false. Left underscore turn sama dengan not left underscore turn. Return itu true. Nah, setelah dicek dia pemotongan, dicek apakah sisa digitnya masih bilangan prima. Jika dia tidak prima, dia langsung gagal. Itu contohnya nih 3797 n-nya. Truncation kiri kanan bergantian 797 eh 797 terus 79 terus 9 dicek tuh. Nah, kan si 9-nya itu bukan bilangan prima itu. Jadinya dia gagal. Terus kita gunain fungsi rotasi kiri pakai the Q. Nah, fungsi ini buat menghasilkan semua rotasi kiri dari angka n. Nah, ini kodenya. Misalnya angkanya 197. Kan list the Q-nya itu 1,9,7. Terus kita rotasi ini. Yang tadinya 197 jadi 971, terus jadi 719. Nah, itu bakal disimpan di list rotation ini. Nih, yang ini. Terus fungsi utamanya nih, yang tadi, yang ada beberapa syarat tuh. Nah, itu buat nentuin dia classify BPT ini. Pertama kita cek digit 0. Time sama dengan number, while time lebih besar dari 0, if time modulo 10 sama dengan 0. Return has 0. Nah, ini tuh buat kalau misalnya dia ngecek dia tuh ada 0 apa enggak. Terus cek dia bilangan prima atau bukan. If not is prime number, return not prime. Tuh. Terus dia kita bakal cek triangle table alternatif pakai yang ini tadi. Nih. Nah, kalau misalnya dia berhasil, dia bakal lanjut ke si rotasi. Nah, rotasi juga yang tadi nih, yang atas ini. Kalau misalnya dia semuanya bisa, nih cek mirrornya juga, berarti dia valid. Nah, kalau misalnya dia eh, gagal di salah satu ini, dia bakal, misalnya dia gagal dari digit nolnya, berarti dia bakal outputnya has zero. Terus kalau misalnya dicek dia prima apa bukan, dia not prime. Terus dia harus dicek dulu nih yang triangle table alternatifnya. Ternyata dia gagal syarat satunya, berarti dia outputnya fail all trunk. Terus begitu seterusnya. Kalau misalnya berhasil semua, hasilnya valid gitu. Nah, ini kita coba run. Oops, sorry, ininya belum di run yang atas. Oke, kita run. Nah, terus kita print nih, classify misalnya numbernya tuh 37, numeriknya. Terus dia bakal valid karena kalau dicek nih dia nggak punya digit 0. Terus kalau dia cek prima, dia bilangan prima. Cuman kita kan harus ngecek dia triangle table alternatif. Menggunakan fungsi yang ya harus kayak gitu kan syaratnya. Nah, kita lihat dia kalau misalnya dia push tiganya 7 tuh bilangan prima. Terus ya gitu deh pokoknya. Terus cek rotasi 73 juga bilangan prima. Terus mirror 3773 ya itu bilangan prima. Nah, makanya dia valid.
gitu. Begitu juga seterusnya dicek, ini ada fail rotation, bukan bilangan prima, terus fail Altram, terus ada hash zero. Nah, selanjutnya kita bakal hmm, ke PPT-nya lagi. Nah, ini ada inputnya terus outputnya. Selanjutnya kita ada soal yang kedua, yaitu perjalanan tak terlupakan. Oke, saya bacakan dulu ininya. Soalnya, di sebuah kota kecil terdapat sebuah kelompok wisatawan yang ingin menjelajahi beberapa tempat wisata terkenal di kota tersebut. Untuk memastikan mereka tidak melewatkan satu tempat pun dan mengikuti urutan perjalanan yang tepat, mereka memutuskan untuk menggunakan link list untuk menyimpan urutan tempat yang akan mereka kunjungi. Setiap tempat wisata diwakili oleh sebuah note dalam link list yang berisi informasi tentang nama tempat dan jarak ke tempat wisata berikutnya. Ketika mereka mengunjungi sebuah tempat wisata, mereka akan mencatat jarak total yang telah mereka tempuh. Berikut ini adalah daftar tempat wisatanya. Nah, ini ada museum kota, taman kota, pantai indah, kebun binatang, pusat perbelanjaan, menara kota, dilengkapi dengan jarak-jaraknya. Sebagai seorang programmer, tugas Anda adalah membantu kelompok wisatawan tersebut dengan menuliskan sebuah program dalam bahasa Python yang menggunakan link list untuk menyimpan urutan tempat wisata dan menghitung jarak total yang mereka tempuh. Nah, oke, tugas kita adalah apa nih? Tugasnya kita buat sebuah kelas note yang mempresentasikan setiap tempat wisata, terus sebuah kelas link list yang akan mengelola note-note tersebut, lalu tambahkan metode untuk eh, menambah note ke link list dan menghitung jarak total perjalanan. Nah, yang kita langsung aja ke code-nya. Oke, nah, nih. Hmm, kita langsung bikin kelas note-nya. Di sini bikin kelas tempat wisata note. Definisikan init self nama jarak berikutnya sama dengan 0,0. Nah, terus self nama sama dengan nama, terus self jarak sama dengan jarak berikutnya, self next sama dengan non. Nah, ini tuh note dari link list, kelas note dari link list. Nah, ini tuh dia mewakili satu tempat wisata yang menyimpan nama, jarak berikutnya, terus petunjuk ke note selanjutnya dalam rutenya. Nah, jarak berikutnya itu defaultnya 0,0. Tuh, jadi nanti kayak misalnya 5,0 dulu gitu. Terus ada selanjutnya link list perjalanan. Nah, ini kita bikin link list perjalanan wisatanya nih. Kelas perjalanan wisata bla 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 bla. Nah, link list ini mewakili rangkaian rute perjalanan. Self head nih mana ya? Self head ini nih itu node pertama atau awal rute gitu. Awalnya kan head sama dengan non karena belum ada tempat yang ditambahkan. Terus kita menambahkan tempat. Nih tambah tempat. Nah, fungsi ini menambahkan node baru ke akhir link list. Langkah-langkahnya nih, langkah-langkahnya itu buat node baru atau new node dengan nama dan jarak. Nih, tuh. Terus, jika belum ada tempat, head sama dengan non. Jadikan new node sebagai headnya, karena kita udah punya tujuan berikutnya gitu. Jadi, new node. Terus, jika udah ada, telusuri sampai node terakhir. Makanya diginiinnya while current next gitu. Terus, sambungkan new node ini ke eh Carnex nih makanya diginiin kan tuh buat nyambungin mereka biar terus-terusan biar ada jarak apa biar nambah-nambahin terus jarak-jaraknya bakal bertambah terus gitu. Terus kita bakal nampilin rute perjalanannya nih dengan fungsi ini. Definisikan tampilkan rute self terus nih. Nah, itu menampilkan urutan rute perjalanan secara berurutan nantinya. Loop dari head sampai non atau akhir list itu bakal ditampilin lah. Nah, terus kita cetak setiap nama tempat dan jarak ke tempat berikutnya. Terus eh, ada menghitung total jarak. Nah, total jarak itu kita definisikan total underscore jarak self. Nah, ini untuk menjumlahkan seluruh jarak antar node. Tadi kan antar node gitu loh disambung-sambungin. Nah, itu bakal ditambah-tambahin setiap jaraknya. Jadi ini bakal menotalkan jarak panjang keseluruhan kita wisata lah istilahnya gitu. Nah, langsung aja kali ya kita run dia. Terus karena tadi eh, soalnya itu museum kota 2 kilometer nih, makanya ininya diginiin 2,0 terus 1,5 3,0 4,5 2,5 1,0 terus kita
tampilin rutenya. Nih kan yang ini pakai yang awal nih. Nih. Terus tempat sesuai soal nih yang ini tuh pakai si dia nih. Definisi ini. Nah, terus kalau yang ini kita yang tampilkan rute, terus tampilkan total jarak kita pakai yang ini. Oke, kita run. Nah, ini kita dapat rutenya, terus total jarak tempuhnya 14,5 kilometer. Nah, ini yang nomor 3 itu bakal dipresentasiin lagi. Hmm, manajemen antrian di terminal kereta cepat. Oke, dibaca dulu soalnya. Anda adalah seorang insinyur sistem di sebuah terminal kereta cepat yang baru beroperasi di negara Konoha. Setiap 15 menit, kereta berangkat dengan kapasitas 60 kursi. Ribuan penumpang datang setiap hari sehingga manajemen antrian dan alokasi kursi harus dioptimalkan agar semua penumpang puas. Namun SOP keselamatan tetap terpenuhi. Nah, apa sih yang harus dibuat? Yang pertama, antrian prioritas, terus batas waktu tunggunya, optimalisasi kapasitas keretanya, penyeimbang ketidakseimbangan kelompok penumpangnya. Nah, antrian prioritas itu kan punya 3 kelas, premium, bisnis, sama ekonomi. Nah, urutan prioritas itu premium, lebih besar dari bisnis, lebih besar dari ekonomi. Nah, sistem antriannya itu harus mengutamakan kelas tiket atau antrian prioritas. Mempertahankan Vivo di dalam setiap kelas tiket. Nah, terus ada batas waktu tunggu. Nah, untuk batas kelas waktu ekonomi itu 45 menit, terus batas waktu tunggu bisnis itu 30, terus batas waktu tunggu premium itu 15 menit. Nah, misalnya penumpang menunggu melampaui batasnya, dia masuk ke dalam overweight. Nah, mereka keluar antrian dan mendapat voucher kompensasi setara 50 koin Konoha. Nah, terus pada kedatangan berikutnya, penumpang bervoucher masuk fast track queue yang selalu di-pick lebih dulu sebelum antrian reguler manapun, namun tetap Vivo di antara sesama pemegang voucher gitu. Jadi tetap antri lah sama pemegang voucher kayak dulu-duluan. Nah, terus optimalisasi kapasitas kereta. Nah, kan tadi disuruhnya 60 kursi per keberangkatan, terus kereta harus terisi banyak mungkin setiap keberangkatan tanpa menyalahi prioritas. Terus komposisi ideal jika tersedia penumpang lebih besar 15 sama dengan 15% kursi untuk ekonomi, terus 25% kursi untuk bisnis, terus sisanya untuk premium. Jika penumpang dalam satu kelas tidak cukup, kursi kosong boleh diisi kelas lain teratas berikutnya. Kereta tetap berangkat meski kursi tak penuh. Itu. Terus penyeimbang ketidakseimbangan ada trigger, kursi pinjaman, prioritas peninjauan, batas minimal tetap, pengisian akhir. Nah, terus ada kelompok penumpang. Pokoknya kelompok penumpang itu beberapa penumpang dapat datang sebagai kelompok lebih besar dari 5 orang dengan kelas tiket campuran. Upayakan menempatkan seluruh anggota kelompok pada kereta yang sama. Gitu. Nah, teknis code-nya itu kita ada struktur datanya, terus input daftar passenger dilampirkan di dalam soal, terus output, terus fungsi utama simulate day, passenger list yang meng-yield event log di atas. Terus ada simulasi minimal, jadi kita harus bikin code lagi minimal harus menangani lebih dari 1.000 penumpang dalam kurang dari 1 detik mesin standar gitu. Nah, kita langsung aja nih ke code-nya. Nah, di code-nya itu kita upload filenya dulu nih, si sampel passenger yang udah diberi sama Pak Irfan. Tuh, nah kita upload pakai ini. Terus nah ini ada code-nya, simulasi manajemen antrian kereta cepat Konoha. From collection, bentar ya. Nah, ini ada kita import dulu from collection, import the queue sama default dict. Terus ada from datetime, import datetime sama time delta. Terus import CSV yang tadi. Terus ada ini konstanta global. Tadi kan disuruhnya ini max seat itu 60, ekonominya itu 15% dari si 60 ini. Itu harus 9. Terus bisnisnya 25% dari 60, berarti 15. Terus sisanya itu premium, itu 12 gitu. Nah, start time, daytime. Nah, ini kita mulai dari jam 8 gitu. Terus waktu jarak apa namanya? Jarak eh, sampainya gitu, departure itu 15 menit tuh.
Nah, ini tuh ada weight limitnya, ekonomi itu 45, bisnis 30, premium 15. Salah maaf, ini yang departure interval itu keberangkatannya setiap 15 menit. Terus kita bikin kelas passenger. Nah, nih, yang pertama kita ada ID. Ada ID, terus ada nama penumpang, terus ada kelas tiket yang tadi premium, bisnis atau premium, terus ada waktu kedatangan atau daytime, ini arrival time, terus ID grup penumpang atau grup ID nih, terus dia punya voucher atau enggak, terus ini overweight, false karena kita nggak mau bikin dia ada overweightnya kan. Terus yang ini fungsi yang ini untuk mencetak penumpang secara singkat, misalnya satu itu bisnis, si ID satu itu bisnis misalnya. Terus ada kelas passenger group. Nah ini di sini kita bikin, nah ini self group ID itu ID grupnya. Terus self member ini, nah ini list list yang berisi objek passenger yang merupakan anggota grup gitu. Ini dari sini, misalnya dia anggota grup nih, di list di sini. Terus ada app member. Nah ini app member ini kita bisa nambahin satu penumpang ke grup gitu. Terus kenapa ada ini juga nih by class ini buat mengelompokkan anggota grup berdasarkan tiket kelas. Hasilnya bakal dictionary gitu. Terus selanjutnya ada sistem antrian. Nah, ini tujuannya buat menyimulasikan antrian penumpang kereta dengan berbagai kelas dan fitur seperti fast track, grup, alokasi kursi, dan pencatatan keberangkatan. Yang pertama ada eh, definisiin ini. Nah, di sini kan ada self premium, bisnis, ekonomi. Nah, ini antrian Vivo berdasarkan kelas tiket. Tadi kan disuruh gitu. Terus fast track. Nah, fast track ini antrian khusus pemegang voucher fast track yang di prioritas utama. Terus ada self group. Nah, self group ini eh yang ini grup dictionary grup ID, dictionary dari grup ID tadi, terus masuknya ke passenger group. Terus self departure log. Ini list yang menyimpan daftar penumpang yang sudah berangkat. Nanti bakal ada penumpang mana aja sih yang udah berangkat. Nah, terus self overweight list ini buat menyimpan penumpang yang menunggu melebihi batas waktu yang bakal nanti dikasih si siapa namanya si fast track itu vouchernya. Terus ada eh, ini current time. Waktu simulasi akan dihandle dari luar saat simulasi berjalan gitu. Terus ada yang ini fungsi ini tuh buat naruh penumpang ke antrian yang sesuai. Misalnya punya voucher dia bakal ke fast track gitu nih. Mana nih? Dia bakal fast track, kalau enggak bakal diantriin sesuai kelas, misalnya dia premium, bisnis, ekonomi gitu. Nah, ini yang bakal diutamain premium dulu, terus bisnis, terus ekonomi gitu. Jika penumpang bagian dari grup grup ID bukan minus, akan dimasukkan ke dalam self group gitu. Terus selanjutnya ada yang ini, the queue. Nah, ini untuk mengambil hingga count penumpang dari queue mengikuti Vivo yang tadi harus antri. Mengikuti antrian, digunakan untuk mengisi tempat duduk secara bertahap dari berbagai antrian gitu. Terus ada kita bakal ngalokasiin kursinya. Nah, ini kita bikin biar si fast track didahuluin, terus minimal kuota kursi per kelas itu ekonomi 9 nih, terus bisnis 15, terus sisa kursi diisi kelas manapun sesuai urutan prioritas. Nah, ini kita bakal langkah-langkahnya itu ada seat, terus masuknya ke list, bla bla bla. Itu eh, premium sisa dari 60 kan tadi sisanya tuh bakal ke premium setelah alokasi ekonomi sama bisnis penuh. Idealnya digunakan untuk membagi seat awal secara adil tuh. Nah, ini kita bakal memprioritaskan fast track yang pasti, terus mengalokasikan sesuai jumlah ideal tiap kelas yang tadi 9, 15, terus berapa tuh. Nah, terus ada kursi sisa atau pinjaman nih, kayak ini. Jika masih ada sisa kursi isi dari entry plus lain, urutannya yaitu premium, bisnis, ekonomi. Ini bentuk dari penyeimbang kursi pinjaman, tetapi belum dibatasi max loan di sini gitu. Terus kita return seat untuk mengembalikan list berisi penumpang yang akan dinaikkan ke kereta gitu. Selanjutnya kita bakal definisikan fungsi ini
proses overweight, kita bakal memproses orang yang overweight. Nah, untuk memindahkan penumpang yang menunggu lebih dari batas waktu ke fast track dengan memberi mereka voucher otomatis. Jadi kita kalau misalnya ada yang overweight nih, kita bakal ngasih voucher gratis gitu buat masuk ke fast track. Jadi nanti keberangkatan selanjutnya dia diutamakan gitu. Eh, nah nih, ini ada pokoknya ini kodenya. Nah, ini ada sih check and remove. Nah, ini tuh buat iterasi semua penumpang di QU tertentu. Terus hitung waktu tunggunya. Kita misalnya nih mana nih yang hitung waktu tunggunya. Misalnya wait time-nya lebih dari maksimal wait, dia bakal dihapus dari antrian. Terus ditandain sebagai overweight, terus ditambahin ke fast track gitu. Terus akhir fungsinya itu dia self fast track, extend fast, return ke overweight nih yang ini. Nah, semua penumpang yang overweight akan ditambah ke fast track. Uh, so, apa sih kesepakatan yang tadi kan. Terus list overweight dikembalikan agar bisa dicetak atau log. Terus ada print departure log. Nah, ini untuk menampilkan ringkasan penumpang dalam satu keberangkatan atau per batch-nya lah gitu. Kan tadi total kursinya bakal apa sih namanya di dalam uh, outputnya itu bakal ada total kursi, terus fast track dicetak terpisah, terus format sudah rapi gitu. Nah, kan ada print summary itu juga menampilkan rekap akhir hari, total penumpang naik, distribusi kelas, kursi kosong, dan daftar overweight-nya. Nah, langsung aja. Nah, terus ini ada bagian overweight-nya. Nih. Nah, pokoknya dia misalnya dia terlambat, tampilkan daftar penumpang yang diberi fast track karena nunggu terlalu lama gitu. Uh, format outputnya nih kayak misalnya ID-nya sama dengan 23, arrive-nya di 7.50, waiting-nya 45 menit. Nah, kan kalau misalnya dia ekonomi, dia lebih tuh waiting time-nya. Dimana waiting time-nya 30 menit misalnya gitu. Nah, terus selanjutnya ada si simulate day. Yang di overweight, simulate day. Terus, nah ini bakal nggak inisialisasi sistem antrian kereta. Memuat semua jenis antrian dan pelacak data. Setiap kelas tiket punya antrian sendiri. Nih, yang tadi self premium, self business, gitu-gitu kan. Nah, fast track punya jalur khusus nih, self group itu dictionary, terus self departure log itu list, terus self override list gitu. Nah, grup itu menyimpan kelompok penumpang berdasarkan grup ID, terus departure log bisa dipakai untuk log keberangkatan, terus override list menyimpan penumpang yang menunggu terlalu lama. Terus ada fungsi yang self passenger itu menambahkan penumpang ke antrian yang sesuai. Terus ada dia misalnya punya fast track langsung masuk ke fast track. Nah, terus nih yang ini dia bakal masuk ke sesuai antrian. Nih yang ini. Tuh. Terus kita bakal ngecek apakah penumpang merupakan bagian dari grup atau bukan. Kalau misalnya bukan, eh, misalnya dia grup, kita bakal buat passenger group baru jika belum ada dan tambahkan anggotanya. Terus ada fungsi the queue, nah itu self queue sama count itu mengambil maksimal count penumpang dari antrian. Terus pop dari kiri antrian sesuai sama antrian apa Vivo itu simpan ke selected. Terus ada fungsi mengalokasikan seat. Fungsi ini yang melakukan pengalokasian penumpang kursi berdasarkan kuota itu sih. Terus kita pokoknya setelah itu kita bakal return passenger. Nah, ini kita run, terus kita load datanya dari CSV yang tadi, terus kita simulasikan hari penuhnya. Nah, ini outputnya bakal ada si dari keberangkatan awal nih, jam 8, ID-nya satu bisnis doang. Terus kursi kosongnya masih 59, terus 815, ID-nya 2, 10, terus ID 7 itu di bisnis. Terus yang ekonomi ID-nya ada ini. Sisa kursi kosongnya 51. Nah, kursi ringkasan hari ini, premium itu 20 orang, 16% dari 60, 600.
terus bisnis gitu-gitu. Numpangnya overweight dan dapat voucher itu nggak ada. Nah, kita bakal tes performa. Kita bakal kali dia kali dia kali 10 datanya. Jadi 1.200. Jadi yang ID 1 sampai 10 gitu. Misalnya 1 1 1 1 1 sampai 10 kali terus gitu deh pokoknya. Nah, code-nya ini kita bakal simulate apa hari pertamanya. Nanti kita waktu eksekusinya berapa sih kan disuruhnya kurang dari 1 detik. Nah, nih. Nah, waktu eksekusi kita 0,0169 detik ternyata dalam eh sehari. Tuh, lanjut. Ini inputnya, terus outputnya. Nah, selanjutnya ada misi kilat lintasan petir untuk Shify. Nah, ini kita disuruh langsung aja kali ya ke tugasnya. Kita menggunakan graf di bawah not A sampai N lengkap dengan bobot jarak. Tentukan lintasan tercepat yang bisa ditempuh argi dari A ke N. Hindari jalan memutar agar Shifai tak menunggu lebih lama lama dan nama baik Konoha tetap terjaga. Hmm, wait, C, nih, gitu. Nah, ini notnya. Ini maksudnya grafnya. Nah, grafnya itu kita bakal nyari sih jarak tercepat dari A ke N. Kita pakai algoritma Dijkstra. Kita mulai dari simpul A nih. Terus kita bakal pakai iterasi. Nah, iterasi itu kita bakal memilih simpul yang belum dikunjungi dan memiliki jarak terkecil dari A. Lalu perbarui jarak ke tetangganya jika ketemu jalur lebih pendek pastinya. Terus simpan juga predesesor simpul sebelumnya dalam rute terpendek. Nah, yang pertama kita iterasi 0. Itu awal mulanya not A diberi jarak 0. Itu karena dia kan masih sini ya, karena titik awal juga. Nah, yang lain itu bakal tak terhingga karena belum ada simpul yang diproses. Iterasi pertama nih, dari A kita update tetangga langsung nih, ada A ke B, terus ke C, terus ke D. Nah, A ke B 7, A ke C 6, A ke D 4. Eh, Predesesornya semuanya dari A. Nah, karena jarak terpendek itu di D, kita mulai dari D nih. D punya tetangga ke E sama ke F. Terus dari A, D ke nah D ke E, terus D ke F itu D ke E itu jaraknya 4. D ke itu jaraknya 9. Terus jadinya ini 13. Terus kalau misalnya ke F itu jadinya 14. Terus iterasi ketiga nih kita pakai C. C juga punya nih jalur X sama F. Karena tadi dia jaraknya 14 sama 13, jadi kita coba nih C. C di sini 6, tapi kesininya 2, kesininya cuma 5. Kayak dia berarti jaraknya 8, di sini 11. Oh, berarti kita punya si E nih. Kita ganti predesesornya E. Terus ini kita awal mulanya di E dan F ke C. Terus kita ke iterasi 4. Nah, di B nih. B dia ke eh, oh dia nggak punya jalur baru sih, jadinya di skip. Iterasi kelima itu si E yang tadi nih. E dia ke eh, G H I sama J. Men dia ke G itu cuma satu, ke E itu ke H itu 8, ke I itu 3, ke J itu dia 3 juga ya. Eh, ya nggak sih? Nah, kalau ini ditambahin kan jadinya cuma 6 2 1 9, cuma 9 tuh dia. Yang lain tuh 11, 14 sama 16. Terus kita simpen dulu tuh. Terus iterasi 6 ada si G-nya. Apa? Hmm, dari G itu bisa ke K, bisa ke L, bisa ke M.
Dia ke K itu jaraknya 6, terus ke L itu 7, terus ke M itu 8. Nah, tadi kan kita punya 9 tuh. Yang ACE itu 9. 9 tambah 6, 15. Terus 9 tambah 7, 16. 9 tambah 8, 17. Nah, jarak ke KL sama M tuh dicatat. Terus F. Iterasi ketujuh ada F. F itu lebih optimal F itu ke H, I sama J. Nah, dia lebih optimal ke H. Karena hmm, dia lebih pendek dari 16. Terus ke J itu dia lebih pendek dari 14. Proses predecessornya kita ke update. Terus ada iterasi ke-8 itu I. I nih, I itu ke K, ke L, ke M, tapi jaraknya nggak lebih pendek, jadi nggak ke update. Terus ada J. J itu dia ke cuman kedua, tiga deh, ke L sama M. Sama nih dia kayak I, gak ada yang lebih pendek, makanya nggak ke update. Terus iterasi 10, itu kita ada H. H itu ke sama ke LM tapi dia nggak punya jalur terpendeknya. Terus iterasi 11 itu eh, prosesnya itu dari K ke N nih. KKN dia 7, 15. Tadi berapa tuh? 6, 2, 1, 9, 16 tambah, eh, 9, 15 tambah 7, 22. Terus dicatat ya ini yang dua-duanya tuh udah disimpan. Terus iterasi ke-12 dia dari G ke L. Kan ini 9, 7, 16, 16 tambah 5, 21. Terus udah ke M. Maksudnya dari M prosesnya. Tuh A, C, E, G, ini kan 9, 17 tambah 5, 22. Nah, yang paling pendek berarti ACE GLN gitu. Udah hasil jaraknya yang terpendek ACE GLN. Udah. Oke. Nah, ini tabel iterasi algoritma, algoritma Dijkstranya dari A ke N. Tadi hasil akhirnya A itu 0, B itu 7 gitu itu. Oke, sekian presentasi dari saya. Semoga nilai UASnya memuaskan. Maaf bila ada salah-salah kata karena saya sendiri belum terlalu eh, apa ya, belum terlalu jago lah dalam menjelaskan quote-quote itu. Jadi sekian dari saya. Eh, Terima kasih. Video ini akan saya tutup dengan salam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.